Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar perkalian dan sifat-sifatnya. Oke, sudah siap semua ya? Umi harap ini akan dicatat. Nah, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, penjumlahannya berulang. Ingat ya, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Gimana sih bentuknya? Oke, Umi akan lihatkan perbedaan kepada kalian bahwa Umi punya contoh nih. Contohnya adalah 4 dikali 5. Nah, biasanya kita tahu 4 kali 5 adalah 20. Namun penjumlahannya ternyata adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 5. Ini artinya 5-nya ada sebanyak 4 kali. Nah, jika kalian menulisnya 4 kali 5 adalah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Nah, ini salah. Ini seharusnya adalah 5 dikali 4. Nah, tahu kan ya perbedaannya sekarang? Oke, setelah tahu perbedaannya, kita akan masuk ke sifat-sifat perkalian. Nah, ada beberapa sifat perkalian yang harus kalian pahami. Yang pertama, kita punya yang namanya sifat asosiatif. Apa sih sifat asosiatif itu? Nah, sifat asosiatif itu adalah pengelompokan. Kita akan lihat pengelompokannya dari bentuk sifatnya. Oke, bentuknya bisa kalian catat seperti di bawah ini. A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Ini adalah bentuknya. Nah, pengelompokannya itu lihat yang di dalam kurung, artinya kita kerjakan di luar. Umi punya contoh. Contohnya adalah A sama dengan 1, B kita misalkan sama dengan negatif 2, dan C kita misalkan adalah 3. Kita tulis dulu bentuk asosiatifnya, yaitu A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Nah, ganti aja nih semua hurufnya menjadi angka sesuai contohnya. A diganti dengan angka 1, B diganti dengan angka negatif 2. Nah, kita ikutin aja bentuk yang di atas. Dan C kita ganti dengan 3. Tutup kurung sama dengan buka kurung. Nah, A-nya 1, B-nya negatif 2. Nah, dipisah ya pakai tanda kurung karena ada 2 tanda. Dan C adalah 3. Nah, ini yang di dalam kurung kita kerjakan di luar, tapi satunya kita pindahkan paling depan. Posisi tidak boleh berubah. 1 dikali negatif 2 dikali 3 hasilnya adalah negatif 6. Sama dengan. Nah, di posisi sebelah kanan kita kerjakan di luar yang depan. Nah, negatif 2 hasilnya. Kemudian dikali 3. Oke, kita kerjakan ke bawah. 1 dikali negatif 6 adalah negatif 6. Dan negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6. Hasilnya harus sama. Jika tidak sama, maka ada yang salah dari cara penyelesaian kalian sebelumnya. Kita masuk ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini adalah sifat penjumlahan yang ditukar tempatnya. Nah, tempatnya ditukar. Ingat, hanya tempatnya yang ditukar. Bentuknya kita bentuk seperti ini. Misal, A dikali B sama dengan B dikali A. Lihat perbedaannya, tempatnya bertukar. Jika di sebelah kiri A-nya di luar, di sebelah kanan B-nya di luar. Contoh, A-nya sama dengan 1 dan B-nya adalah negatif 2. Nah, contohnya bisa apa saja ya angkanya?
Kita masukin bentuknya. A dikali B sama dengan B dikali A. Ganti semuanya dengan angka yang menjadi contoh. Nah, oke, ini adalah negatif 2 dikali 1. Tinggal cari hasilnya. 1 dikali negatif 2 adalah negatif 2. Dan di sebelah kanan hasilnya juga negatif 2. Maka jawabannya sama. Nah, walaupun salah satu angkanya adalah negatif dan yang lainnya adalah positif, hasilnya akan tetap sama. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah pernah dengar kata distributif pada pelajaran IPS. Artinya adalah penyebaran. Nah, bentuknya seperti apa sih sehingga bisa disebar? Bentuknya adalah A dikali buka kurung B tambah kurang C tutup kurung sama dengan A dikali B tambah kurang A dikali C. Lihat, A-nya disebar sebanyak 2 kali. Langsung kita lihat pada contohnya. Contohnya adalah A-nya 1, B-nya kita misalkan negatif 2, dan C-nya sama dengan 3. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini adalah tambah kurang. Artinya ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Kita coba dulu di penjumlahan. Silakan masukkan bentuknya. A dikali B ditambah. Kita pakai penjumlahan dulu. Tambah C tutup kurung sama dengan kita sebar A dikali B ditambah. Nah, jangan tambah kurang, harus ditambah. Nah, ditambah. Jika di sebelah kiri tambah, maka sebelah kanan juga harus tambah. A dikali C. Ganti semua hurufnya menjadi angka yang sudah disediakan oleh contoh. Buka kurung, B-nya negatif 2 ditambah C-nya adalah 3. Sama dengan A-nya 1 dikali negatif 2 ditambah A-nya 1 dikali 3. Kita selesaikan yang di sebelah kiri duluan. Ingat, yang di dalam kurung dikerjakan di luar. Negatif 2 tambah 3 adalah 1. Yang di dalam kurung dikerjakan, kurung pertama hasilnya negatif 2 dan kurung kedua hasilnya 3. Maka 1 kali 1 adalah 1 dan negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Hasilnya sama. Bagaimana dengan pengurangan? Oke, kita akan mencobanya ke dalam bentuk pengurangan. Distributif pengurangan. Nah, distributif pengurangan bentuknya sama, hanya saja penjumlahannya diganti dengan pengurangan. Nah, bentuknya sama saja, yang disebar adalah A, tapi di sebelah sisi kanan ganti dengan kurang. A dikali C. Masukkan semua angkanya ke dalam bentuk hurufnya. A 1 dikali, nah B adalah negatif 2, dikurang C-nya adalah 3. Oke, nah ganti semuanya. A-nya 1 dikali B-nya negatif 2. Nah, B-nya adalah negatif, silakan dipisah dengan tanda kurung. Dikurang A1 dikali C3. Oke. Nah, jika sudah diganti semua, maka kerjakan dari dalam kurung duluan. Negatif 2 dikurang 3 adalah negatif 5, dan negatif 2 dikurang kurung kedua hasilnya adalah 3. Kita selesaikan di sebelah kiri, hasilnya adalah negatif 5 dan negatif 2 dikurang negatif 3 adalah negatif 5. Hasilnya tetap sama. Nah, sampai sini silahkan dicatat karena kita akan masuk ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah sifat identitas. Nah, identitas itu tidak akan berubah. Identitas tidak akan berubah. Hasilnya akan tetap. Nah, identitas pada perkalian adalah 1. Dengan begitu bentuknya adalah A, setiap angka A
yang dikalikan 1, hasilnya akan tetap sama. Oke, kita langsung masuk aja ya ke contohnya. Contohnya adalah A. Misal kita pakai A adalah 5. Maka bentuk identitasnya adalah A dikali 1 sama dengan A. Harus 5, A-nya harus 5. Maka 5 dikali 1 adalah 5. Tidak ada yang berubah dari angka sebelumnya. Ini adalah sifat identitas. Hasil tidak berubah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.